Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 3 orang atas nama Ahmad Maulidi, Suhartati, dan saya sendiri Irsadus Solihah dari program studi Teknik Informatika Universitas Islam Madura. Pada hari ini kami akan menjelaskan hasil tugas yang telah kami buat dengan tema rekayasa perangkat lunak menggunakan model instrumental. Pada saat kami presentasi, kalian diharapkan memfokuskan terhadap presentasi yang telah kami sampaikan. Dan ketika ada hal yang kurang jelas atau kurang dimengerti, Anda dapat menanyakan kepada kami pada saat akhir presentasi. Baiklah, sebelum mengawali presentasi kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Langsung saja kita kepada pembahasan. Instrumen model adalah model pengembangan sistem pada software engineering berdasarkan rekrutmen software yang dipecah menjadi beberapa fungsi atau bagian, sehingga model pengembangannya secara bertahap. Sedangkan di lain pihak, ada juga yang mengartikan model instrumental sebagai perbaikan dari model waterfall dan sebagai standar pendekatan top-down. Model instrumental juga merupakan gabungan dari proses linear dan paralel. Model ini memiliki tahapan komunikasi, perencanaan, pemodelan, analisa dan desain, konstruksi, kode dan tes, dan yang terakhir adalah tahap pengembangan. Saat model ini digunakan, instrumen pertama merupakan suatu produk utama. Selanjutnya, instrumen akan meningkat apabila instrumen pertama sudah selesai. Model ini akan selesai apabila semua instrumen telah selesai dilakukan atau selesai dilaksanakan. Adapun tahapan-tahapan dari instrumental model, pertama, tahapan requirement atau tahap analisa kebutuhan, di mana tahap analisa kebutuhan adalah tahap penggalian kebutuhan. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan kebutuhan apa saja yang dibutuhkan pada proses pengembangan sistem. Langkah selanjutnya yaitu membagi kebutuhan fungsional dan non-fungsional untuk memudahkan mana kebutuhan yang harus dirancang pada sistem dan mana kebutuhan pendukung untuk jalannya website tersebut. Tahap yang kedua yaitu tahap specification. Apa yang dilakukan pada tahap ini? Tahap ini akan dilakukan analisa dari data primer yang sudah diperoleh pada tahap sebelumnya, yang akan menghasilkan spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Kemudian, spesifikasi kebutuhan yang diperoleh tersebut akan dimodelkan ke dalam desain seperti UML, Unified Modeling Language atau kelas diagram. Data primer di sini maksudnya data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber utamanya seperti melalui wawancara, survei, eksperimen, dan sebagainya. Tahap yang ketiga yaitu arsitektur desain. Pada tahap ini, dilakukan pembuatan desain yang memberikan gambaran kepada pengguna di mana desain sistem yang akan dibuat berdasarkan dari hasil wawancara yang telah dilakukan sebelumnya. Kebutuhan sistem yang didapat dari hasil wawancara selanjutnya diimplementasikan ke dalam bentuk desain interface yang akan diserahkan kepada pengguna untuk dicek apakah kebutuhan sistem sesuai dengan hasil wawancara. Tahap yang keempat yaitu kode, di mana hasil desain dari tahapan sebelumnya direalisasikan dengan melakukan coding. Proses coding merupakan tahap implementasi desain dengan bahasa pemrograman sehingga dapat dikenali oleh komputer. Yang terakhir adalah tahapan tes atau pengujian, di mana developer atau pengembang melakukan pengujian terhadap setiap instrumen atau sistem modul setelah tahap pengkodean selesai. Pengujian ini berfungsi untuk mengetahui apakah sistem informasi yang dibangun sudah sesuai harapan atau belum. Jika sudah memenuhi, maka akan lanjut kepada instrumen selanjutnya. Baik, ini adalah contoh dari desain pemodelan instrumental. Di sini terdiri dari 3 tahapan. Instrumental pertama terdiri dari analisis, desain, kode, dan tes. Instrumental yang kedua juga terdiri dari analisis, desain, kode, dan tes. Instrumental yang ketiga
sama-sama terdiri dari analisis, desain, kode, dan tes. Di sini memang terdiri dari 3 tahapan karena ketiga-tiganya harus mencangkup keseluruhan. Kita masuk kepada kelebihan dan kelemahan. Kelebihan dari model instrumental yaitu merupakan model dengan manajemen yang sederhana. Yang kedua, pengguna tidak perlu menunggu sampai seluruh sistem dikirim untuk mengambil keuntungan dari sistem tersebut. Instrumental yang pertama itu sudah memenuhi persyaratan mereka yang paling kritis, sehingga perangkat lunak dapat segera digunakan. Yang ketiga, resiko untuk kegagalan proyek secara keseluruhan lebih rendah, walaupun masalah masih dapat ditemukan pada beberapa instrumental karena layanan dengan prioritas tinggi diserahkan pertama dan instrumental berikutnya diintegrasikan dengannya. Sangatlah penting bahwa layanan sistem yang paling penting mengalami pengujian yang ketat. Ini berarti bahwa pengguna akan memiliki kemungkinan kecil untuk memenuhi kegagalan perangkat lunak pada instrumen sistem yang paling bawah. Yang keempat, nilai pengguna dapat ditentukan pada setiap instrumen sehingga fungsionalitas sistem disediakan lebih awal. Yang kelima, memiliki risiko lebih rendah terhadap keseluruhan pengembangan sistem. Dan yang terakhir, yaitu prioritas tertinggi pada pelayanan sistem adalah yang paling diuji. Sekarang, kelemahan dari model instrumental pertama, yaitu kemungkinan tiap bagian tidak dapat diintegrasikan. Maksudnya tidak dapat diintegrasikan di sini, kan pada slide kelima tadi sudah dijelaskan bahwa instrumental terdiri dari 3 tahapan. Nah, tiap bagiannya itu memungkinkan tidak dapat disatukan. Yang kedua, dapat menjadi bullet atau fixed model karena kemampuannya untuk selalu mendapat perubahan selama proses rekayasa berlangsung. Yang ketiga, harus open arsitektur. Yang keempat, mungkin terjadi kesulitan untuk memetakan kebutuhan pengguna ke dalam rencana spesifikasi masing-masing hasil instrumen. Baiklah, kita masuk kepada kesimpulan. Kesimpulannya yaitu, instrumental model adalah model pengembangan sistem pada software engineering berdasarkan rekrutmen software yang dipecah menjadi beberapa fungsi atau bagian, sehingga model pengembangannya secara bertahap. Di lain pihak, ada juga yang mengartikan model instrumental sebagai perbaikan dari model waterfall dan sebagai standar pendekatan top-down. Tahap-tahapan dari model instrumental yaitu pertama, requirement atau proses tahapan awal yang dilakukan pada instrumental model, biasa juga disebut penentuan kebutuhan atau analisis kebutuhan. Yang kedua, specification. Proses ini menggunakan analisis kebutuhan sebagai acuannya. Yang ketiga, menggunakan arsitektur desain. Nah, tahap ini terbuka agar diterapkan sistem pembangunan perbagian pada tahapan selanjutnya. Ini menggunakan perancangan software. Yang keempat, yaitu kode. Setelah melakukan proses desain, selanjutnya adalah proses pengkodean. Dan yang terakhir, yaitu tes. Tes ini merupakan tahapan pengujian dalam model ini. Sebelum saya mengakhiri presentasi ini, saya akan membuka sesi pertanyaan terlebih dahulu untuk kalian. Silakan sebutkan nama serta NPM-nya. Semoga dengan presentasi kali ini menambah wawasan serta pengetahuan kalian semua. Selamat siang dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.